Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatinihi wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Subhana ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu alazim. Akhibati fillah, selalu kita bersyukur kepada Allah setiap hari dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mengakui atas semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua dengan mengucapkan, lisan kita basahkan setiap hari dengan tidak ada bosan-bosannya untuk mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bersalawat kepada Nabi dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa kita harus selalu bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau itu menjadikan panutan untuk kita semuanya. Nabi yang menjadi suri tauladan untuk kita dari kita lahir, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Sifat-sifat beliaulah yang kita harus terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari itu kita harus selalu meniru apa yang Rasul sampaikan kepada lewati sahabat-sahabatnya sampai jatuh ke kita warga Krisan residen ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah, pertolongannya. Gimana kalau kita tidak bersalawat, Rasul nanti mengenali kita? Kita nggak pernah ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Jikalau nanti hari kiamat kita nggak membasahi bibir ini mengucapkan sholawat, apakah bisa Rasul mengenali kita? Bagaimana Rasulullah bisa menolong kita kalau kita tidak mengagungkannya, tidak suka padanya? Gimana kalau kita bakal butuh nanti di hari kiamat syafaat pertolongannya nanti? Bahwasanya Rasulullah itu akan menolong nanti untuk umat-umatnya yang sering bersalawat padanya. Akhibati fillah, kita selalu menjunjung tinggi Nabi kita. Nabi yang paling sebelum kita memulai acara, kita ingatkan bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi setiap itu. Semua dalam acaraan. Karena apa? Suatu dasar untuk memulai sesuatu itu, itulah yang terbaik. Memuji Allah, Tuhan kita, Tuhan pencipta alam semesta jagat raya ini. Memuji juga Rasulullah sebagai Nabi kita, suri tauladan bagi kita, untuk kita teladani semua sikapnya. Hibadillah. Di awal tadi bersyukur kepada Allah, selalu bersyukur. Nikmatnya banyak.
nggak bisa kita tuliskan. Sering sekali kita sebutkan. Jikalau tinta menjadi samudra menjadi tintanya, pohon-pohon menjadikan penanya, nggak akan bisa sanggup kita menuliskan nikmat Allah. Sering dijelaskan juga, kalau rambut kita berbeda dengan rambut yang mana, yang lain, subhanallah. Kita itu hidup di dunia ini tidak luput dari semuanya nikmat Allah, yang nggak ada yang luput dari nikmat Allah. Bumi yang besar ini nih, apakah sebagian orang tahu, melayang di luar angkasa, ngapung Pak, kalau nggak diatur sama Allah, itu nikmat, itu nikmat yang besar. Gimana kalau misalnya Allah menciptakan bumi ini, ya seperti halnya nggak yang sekarang ini, aneh rasanya. Tidak ada siang dan malam, mungkin siang terus atau malam terus. Allah menciptakan bumi bulat bisa berputar, ada pergantian siang dan malam. Subhanallah. Nikmatnya sinar matahari yang kita hirup, yang kita rasakan cahayanya di pagi hari. Siang hari mungkin bisa ngejemur pakaian. Sore hari kita bergegas untuk bersiap-siap menghadapi malam. Malam kita menjadikan pakaian untuk tidur, istirahat. Dari sekian lamanya, pagi sampai siang sampai sore kita beraktivitas. Tiba di waktu maghrib menjelang malam, kita sama-sama berkumpul di masjid, sholat maghrib dan menghadapi malam dan istirahat tidur. Allah menciptakan sedemikian rupa itu nikmat Pak, yang harus kita syukuri setiap hari. Enggak boleh kita pungkiri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua itu. Ahibati fillah, Maha Suci Allah selalu kita sebutkan, kita ingatkan kepada jamaah sekalian. Di atas kepala kita itu Allah menciptakan langit. Langit yang diciptakan itu bukan cuma satu, 7 lapis langit yang diciptakannya. Di dalam langit pertama itu ada namanya bumi. Bumi itu spesiesnya hewan ada sekitar 7.000 spesies. Tumbuh-tumbuhan 5.000 spesies tumbuh-tumbuhan. Dan di dalamnya itu ada macam binatang, air terjun, air bisa. Subhanallah, kalau kita berpikir bumi bulat, air bisa nggak tumpah itu. Gimana Allah itu mengaturnya? Di luar angkasa sana bumi itu bulat, air ada di bawah posisinya, tapi nggak tumpah. Subhanallah, kuasa Allah luar biasa. Itu yang harus kita syukuri, tafakuri. Kita itu harus banyak-banyak buka buku tentang alam semesta. Kita berada di bumi ini, kok bisa ada siang dan malam? Pernah berpikir nggak seperti itu kita? Kok bisa gitu? Kok bisa ada perubahan iklim gitu? Subhanallah. Ada atmosfer. Kalau nggak ada atmosfer, berpikir nggak Pak Bu? Meteor jatuh setiap saatnya. Subhanallah. Itu yang harus kita syukuri. Gimana kalau nggak ada udara? Udara ini luar biasa, kekayaannya Allah yang diberikan kepada kita. Nggak ada udara, ngap-ngapan gitu kayak ikan nggak ada air. Itu yang harus kita syukuri. Selalu kita ingatkan. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka kalau kita bersyukur kan? Maka kalau kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat kepada kita. Tapi sesungguhnya kalau kita tidak bersyukur, tunggu azabku sangat pedih. Azabku. Rasulullah SAW, kami ingat bahwasanya ada siksa neraka yang paling ringan. Yang paling ringan siksa neraka. Ketika tatkala itu orang di telapak kakinya, itu paling ringan. Di telapak kakinya ditaruh bara api atau sendal gitu.
Nggak dibakar Pak. Telapak kakinya dikasih bara, mendidih otaknya Pak. Itu yang paling ringan. Gimana yang paling berat? Subhanallah. Gak kebayang apa yang mungkin wala yumitu wala yahya ya. Di surat Al-A'la saya ingat itu. Orang itu disiksa di neraka itu tidak mati dan tidak pula hidup. Jadi sekarat terus setiap hari. Disiksa. Tatkala kita melihat di sekeliling kita ada yang putus harapan. Sebagian orang itu nggak percaya akan takdir Allah. Dia merasa dia berkuasa atas dirinya. Sebagian orang merasa hidup ini nggak ada artinya kalau misalnya kita itu takdirnya jelek. Sehingga sebagian orang itu mengakhirkan hidupnya untuk mengakhirkan hidupnya, untuk mengakhirkan hidupnya, membunuh dirinya, bunuh diri. Dia rasa setelah bunuh diri itu kehidupan itu berakhir, padahal tidak, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kehidupan itu akan lebih pahit dan akan lebih sadis daripada yang sekarang. Tatkala orang yang bunuh diri dengan pisaunya nanti di neraka jahanam itu ditusuk-tusuk terus setiap harinya, tak ada hentinya. Karena itu kita selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala akan takdir yang Allah berikan, mau baik atau buruk. Tatkala kita teringat dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyihis sabirin. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, hanya untuk menguji kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Kata Allah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita berasal dari Allah, kita dari bayi nggak punya apa-apa dan akan kembali kepada Allah, nggak bawa apa-apa. Hanya itu. 70, 80, 100 tahun hampir kita singgah di dunia ini dan akan meninggalkan kehidupan yang fana ini untuk selama-lamanya dan akan kembali mempertanggungjawabkan. Kita dilahirkan nggak bertanggung jawab apa-apa. Kita dilahirkan dari siapa, perut siapa, tidak tahu. Atas diri kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti, ditanya semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sampai hati nurani kita. Kenapa hati nurani ditanya? Karena tatkala kita sholat itu, kita beribadah itu kepada Allah apa kepada manusia kita berharap? Apakah Allah yang menjadikan kiblatnya ataukah manusia? Ingin dipuji, sum'ah, riya, takabur. Subhanallah. Jangan kita seperti itu. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Akhibati fillah, semua orang itu mempunyai masalah. Dunia itu tempatnya ujian. Nabi pun diuji, Pak, Bu. Ada masalah, jangan ngeluh. Hadapi ujian itu pasti akan berakhir menjadi baik. Tatkala kita teringat juga dalam surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Diulangin lagi. Sesungguhnya
Beserta kesulitan itu ada kemudahan. Allah menyebutkan 2 kali itu. Di surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, artinya maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Tuh. 2 kali Allah itu menegaskan jangan putus asa gitu maksudnya. Kita sudah merasa sulit itu jangan merasa ya udah, enggak bisa ada penyelesaian. Habis gelap terbitlah terang. Subhanallah. Jangan putus asa. Allah itu sudah berjanji akan menyelesaikan semua masalah kita. Tatkala kita berharap kepadanya, enggak boleh kita menguasai diri kita apalagi sampai bunuh diri itu. Subhanallah. Dia enggak tahu ada kesulitan yang lebih daripada itu yang menghadapi dia nanti dia sadar. Ahibati fillah. Dalam surah Al-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Subhanallah. Bahan bakarnya dari manusia dan batu, Pak. Manusia itu jadi bahan bakar, Pak. Bukan batu bara doang, bukan arang, bukan. Manusia jadi batu bakar, batu bara ya, Pak. Menjadi bahan bakar. Kalau ini kita bensin mungkin bahan bakar motor buat motor. Kalau ini manusia, Pak, kita Pak menjadi sebagai bahan bakar nanti buat neraka jahanam nanti. Duh ya Allah, mudah-mudahan kita semua itu terlindung dari azab Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, rahmat kasih sayang Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Sabar Pak dalam ujian. Harus tahu kemana tujuan ini kita hidup ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidak akan kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Yakin dengan balasan dari Allah itu ada balasannya. Beriman kepada takdir yang baik dan buruk, tidak pilih-pilih, dan selalu berbaik sangka kepada Allah. Akhibati fillah. Dalam kultum pagi ini kita mengingatkan kita bersabar, selalu bersabar, selalu bersyukur atas nikmat Allah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kita akan ditambah nikmatnya, kalau kita kufur akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Akhibati fillah. Mudah-mudahan kita selalu terlindung dari dalam azab Allah dari di dunia ini maupun nanti hingga ke akhirat. Untuk itu marilah sebelum kita mengakhiri kultum ini kita berdoa sama-sama agar kita selalu diberikan kestabilan iman dan takwa kita dalam hari ke hari, tidak condong ke dalam kefasikan atau kemunafikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwali wal akhiri wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala fi an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafina ma wa yukafihum mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matil islam, alhamdulillahi ala ni'matil uhwa islamiyah, taubah rizqan wasi'ah rizqan thayyibah, alhamdulillahi ala ni'mati barakati fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا خالي الحاجات اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.